Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo semua, ketemu lagi di What's Trending. Masih bareng saya, Heru Haitami. Menanti gebrakan Menteri Pendidikan yang kental dengan gagasan pluralitas. Itu bakal kita obrolin. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan di Kabinet Prabowo Subianto. Abdul Muti mendapat gelar Master of Education di Flinders University, Australia pada 1991. Kemudian ia melanjutkan sekolah S3 dan mendapat gelar doktor di Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Sejak 2014 nih Abdul Muti mengajar di UIN Jakarta dan dikukuhkan sebagai guru besar bidang ilmu pendidikan agama Islam di UIN Syarif Hidayatullah. Sebagai sosok penting di organisasi Muhammadiyah yang memiliki perhatian khusus nih pada dunia pendidikan, Abdul Muti juga berkiprah lama di dunia pendidikan nasional. Di lingkungan Kementerian Pendidikan, Abdul Muti pernah menjadi anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah BAN SM periode 2006-2011 dan menjabat Ketua BAN SM periode 2011-2017. Selanjutnya ia menjabat Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan BSNP periode 2019-2023. Abdul Muti juga dikenal sebagai tokoh yang banyak menggeluti dan mempromosikan pluralisme di tingkat nasional maupun global. Ia pernah menjabat Komite Eksekutif di ASEAN Conference of Religion for Peace ACRP pada 2010 hingga 2025 serta aktif juga di Indonesia United Council of Religion and Pluralism di tahun 2016 hingga 2024. Di forum-forum internasional, Abdul Muti kerap bicara tentang konvergensi antara Muslim dan Kristen dalam pendidikan nih, serta pentingnya pluralisme dalam sistem pendidikan Muhammadiyah. Ia juga banyak melakukan penelitian di bidang pluralisme, pendidikan, kekerasan seksual di pesantren hingga lingkungan pendidikan yang aman bagi siswa. Salah satunya yang fenomenal adalah penelitian yang diterbitkan dalam buku Kristen Muhammadiyah, Mengelola Pluralisme Agama dalam Pendidikan. Diterbitkan pada tahun 2009 bersama peneliti muda Muhammadiyah Fajar Rizaul Haq. Di Kabinet Merah Putih, Fajar juga ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pendidikan mendampingi Abdul Muti. Fenomena Kristen Muhammadiyah menggambarkan orang Kristen yang menjadi simpatisan Muhammadiyah, terutama yang bersekolah di sekolah-sekolah Muhammadiyah di daerah itu. Namun, itu tidak menghilangkan identitas mereka sebagai penganut Kristen yang taat. Buku itu diterbitkan ulang dengan penyempurnaan dan penambahan data. Selain buku Kristen Muhammadiyah, ia juga menulis buku Inkulturasi Islam, Menyemai Persaudaraan, Keadilan, dan Emansipasi Kemanusiaan, Deformalisasi Islam, Beragam dan Pendidikan yang Mencerahkan, dan sejumlah buku lain. Lantas, dapatkah Menteri Abdul Muti membawa gagasan pluralisme agama dalam dunia pendidikan kita? Serta apa saja sih tantangannya? Soal ini kita mau bahas lebih dalam setelah komen netizen plus 62 berikut. Yang pertama, komentar @pxx. Terima kasih Mas Menteri Pak Nadiem Makarim. Sehat selalu. Sudah banyak perubahan khusus dunia pendidikan. Lanjut @agxx. Pak Nadiem, wish you all the best. Menteri yang baru, harapan baru. Lanjut komentar @muhxx. Selamat juga kami ucapkan untuk bapak-bapak menteri yang baru. Semoga bisa memberikan yang lebih baik lagi. @ronxx. Semoga Bapak bisa memberikan kesejahteraan bagi guru, dosen, dan pengajar atau pendidik lainnya. Tanpa pengajar atau pendidik, tidak akan bisa jadi apa-apa. Komentar @henxx. Alhamdulillah, jadi balik lagi harus hafal semua mata pelajaran dan harus pintar di semua mata pelajaran. Bodoh amat anak itu cuma minat kesenian. Wajib hukumnya bagus nilai IPA-nya. Gara-gara Pak Nadiem, sekolah anak saya jadi sekolah penggerak. Guru-gurunya jadi kreatif. Sekolah aman, gak ada bullying. Ah, gak seru. Merdeka belajar, guru jadi gak bisa santai. Ayo balik ke kurikulum lain. @asixx. Mas Menteri Nadiem Makarim terbaik. Terima kasih Mas Menteri sudah banyak membawa perubahan di bidang pendidikan.
Nah, yang terakhir, komentar @isxx. Semoga beban ini tidak berlanjut. Ganti menteri, ganti kebijakan. Guru dan murid jadi eksperimen. Semoga menteri yang baru ada perubahan yang lebih baik, sehingga bisa menjadi negara yang lebih baik. Dalam acara serah terima jabatan di kantor Kemendikbud Ristek, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan akan mempertahankan hal-hal terdahulu yang bersifat baik dan kemudian mencoba menggagas hal-hal baru nih untuk pendidikan nasional mendatang. Berikut kutipannya. Tentu kami sangat berharap dukungan dan kerjasama dari seluruh keluarga besar Kemendikbud yang saat ini memang telah dipecah menjadi 3. Dan itu menggambarkan betapa besarnya tanggung jawab Mas Nadiem. Karena untuk periode yang akan datang, tugas Mas Nadiem harus kita kerjakan bertiga. You have very big responsibility to make education in Indonesia better. Saya tentu tidak akan menyampaikan banyak hal pada kesempatan ini, tapi terkait yang disampaikan Mas Nadiem, saya ingin menjawabnya dengan kaidah fikih untuk menunjukkan saya ini orang UIN. Kaidah fikih itu berbunyi al-muhafadzah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita akan melestarikan, menjaga hal-hal baik yang sudah ada selama ini dan kemudian mencoba menggagas hal-hal pendidikan nasional pada masa yang akan datang. Lalu seperti apa pentingnya Menteri Abdul Muti membawa gagasan pluralisme agama dalam dunia pendidikan? Kita obrolin bareng Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan. Adakah harapan buat Menteri Pendidikan yang baru terkait gagasan pluralisme di dunia pendidikan? Sebenarnya yang paling kita bisa harapkan dari Menteri yang baru, Prof. Abdul Muti, Sekum PP Muhammadiyah, itu tentu karena beliau secara pribadi, baik beliau sebagai profesor, gitu, sebagai guru besar di UIN Ciputat, Jakarta ya, maupun sebagai representasi dari Muhammadiyah, beliau itu menunjukkan bahwa secara kapasitas, integritas, dan track record selama ini, beliau sangat pro terhadap kebinekaan menurut saya, dan bisa kita katakan sebagai sosok yang memberikan harapan bagi pendidikan terutama di tingkat dasar dan menengah yang lebih ramah terhadap toleransi, terhadap inklusi, terhadap kontra radikalisme, kontra konservatisme, dan anti eksklusi yang selama ini kita lihat di lembaga pendidikan kita terutama di tingkat dasar dan menengah. Oke, bagaimana menurut Anda semestinya pluralisme dan toleransi diajarkan di tingkat sekolah? Saya kira begini, yang pertama-tama mesti menjadi etalase bagi kebinekaan, bagi pluralisme, bagi keberagaman di Republik ini, terutama pada jenjang pendidikan formal, itu adalah sekolah-sekolah negeri yang kita harapkan mereka menjadi etalase bagi kebinekaan kita. Kita nggak punya pilihan lain, saya kira, selain kita berharap bahwa semua lembaga sekolah negeri itu menurut saya mesti menjadi etalase bagi kebinekaan Indonesia. Kita tentu saja tidak bisa berharap terlalu banyak ya kepada lembaga-lembaga swasta. Oke, bahwa kurikulum itu bisa didrive oleh pemerintah, terutama pemerintah pusat, tetapi dalam konteks kebijakan kurikuler, co-kurikuler, ekstrakurikuler di sekolah-sekolah, ya mereka akan sangat tergantung pada politik pendidikan masing-masing. Ya, karena mereka di bawah yayasan, swasta-swasta itu. Makanya Pak Muti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah kita yang baru itu, harus memastikan bahwa lembaga pendidikan negeri mesti berada dalam jangkauan kebijakan dan program sekaligus ya dari negara, terutama pemerintah ya, untuk memajukan toleransi, memajukan pluralisme, memajukan kebinekaan Indonesia. Sekolah negeri lah yang mesti digarap pertama kali sebagai prioritas oleh pemerintah, dalam konteks ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk etalase kebinekaan, untuk etalase pluralisme dan multikulturalisme. Selama ini cukupkah dimasukkan dalam pendidikan kita? Sebenarnya kalau yang mesti kita jujur sampaikan yang berkenaan dengan kurikulum,
pendidikan sebenarnya sudah relatif cukup ya. Ya, di muatan kurikuler itu sebenarnya sudah cukup ya. Ada 4 pilar, ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar, ada NKRI, ada Bhinneka Tunggal Ika. Itu kan sudah ada semuanya di dalam muatan kurikulum khususnya di pendidikan Pancasila. Dan kalau kita cek di pendidikan tinggi yang kemarin itu masih berada dalam satu kementerian dengan Dikdasmen, itu ada juga di pendidikan kewarganegaraan. Poin saya, secara kurikuler itu kan sebenarnya sudah lebih dari cukup. Hanya persoalannya pada level praktik, pada level pembudayaan itu masih jauh dari apa yang ideal lah. Jadi ketika kita membayangkan bahwa pendidikan itu menjadi bagian dari kemajuan peradaban toleransi di Indonesia gitu, itu masih sering ada masalah pada level praktik dan pembudayaan. Itulah kenapa di survei terakhir kemarin yang dilakukan oleh Sanes itu kan kelihatan ketika anak-anak itu ditanya mengenai Pancasila, mereka 83,3% mengatakan bahwa Pancasila itu adalah ideologi yang unfix, yang masih bisa diganti dengan dasar apa, tentu saja dengan dasar agama. Itu problematik pada bagian itu ya. Sekedar untuk menegaskan bahwa secara kurikuler barangkali sudah cukup, tetapi pada level praktik dan kebudayaan itu masih sangat lemah, sehingga pada bagian ini Pak Muti, Menteri Dikdasmen yang baru itu harus mengambil terobosan lebih untuk memastikan budaya sekolah dan praktik-praktik pemajuan toleransi di sekolah itu bisa menjadi agenda prioritas Kementerian Pendidikan mendatang. Lalu apa tantangan yang mesti ditaklukkan oleh Menteri baru ini dalam membangun pluralisme dan toleransi di dunia pendidikan kita? Saya kira banyak hal sebenarnya, tapi kalau kita mau sederhanakan, sebenarnya kan tantangannya dua yang mesti kita handle ya di tingkat pendidikan. Itu pertama, tantangan politik gitu ya. Kita mesti katakan bahwa secara politis sebenarnya kementerian itu berada pada sebagai agensi utama lah untuk promosi toleransi, pluralisme, multikulturalisme, dan kebinekaan. Hanya ketika tekanan politik itu di kanan kiri kemudian hadir, sering sekali kementerian itu tidak tegak lurus pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Misalnya, ketika aspirasi dari kelompok-kelompok konservatif itu diberikan ruang terlalu besar di dalam kementerian, itu pasti akan bermasalah dari sisi pengambilan kebijakan mengenai pemajuan toleransi dan penanganan kekerasan termasuk diskriminasi yang selama ini berlangsung di sekolah. Yang lain adalah tantangan kerumitan birokrasi, saya kira. Guru-guru kita itu terutama yang statusnya sebagai pegawai negeri sipil itu kan berada dalam kerangka itu. Mereka tidak sepenuhnya bekerja untuk mendidik, tetapi untuk juga melayani kebutuhan-kebutuhan administratif yang itu seringkali lebih rumit dibandingkan kerja substantif mereka untuk mendidik anak bangsa kita, sehingga mereka menjadi lebih moderat, lebih toleran, lebih non-diskriminatif dan pro terhadap pluralisme dan kebinekaan Indonesia. Pada bagian itu saya kira Pak Menteri, Prof. Muti bisa mengambil inisiatif untuk keluar dari soal-soal yang menjadi kendala utama, terutama untuk menghadapi dua tantangan yang tadi saya sebut itu. Terima kasih Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan. Lantas bagaimana tantangan pluralisme di dunia pendidikan dan PR besar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru ini? Yuk kita obrolin bareng Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, Sekjen FSGI, Heru Purnomo. Pak Heru, apa saja PR yang akan dihadapi Menteri Pendidikan baru Abdul Muti? Kan begini, latar belakang beliau Pak Muti itu kan bekerja di Badan Akreditasi Nasional. Jadi beliau itu tahu betul mengenai kelemahan pendidikan nasional itu terletak di mananya, itu indikator-indikator itu beliau kuasai, baik mengenai anggarannya, mengenai kurikulumnya, mengenai administrasi pendidikannya, selanjutnya mengenai kualitas gurunya di akreditasi pendidikan nasional itu beliau mengerti. Jadi ketika hari
ini beliau ditunjuk oleh Presiden Prabowo untuk menjadi menteri. Tentu saja harapannya kan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan itu. Sementara yang sudah kuat ada di mana tentu saja akan dipertahankan dan akan diperbaiki sehingga menjadi suatu kekuatan yang berikutnya. Nah, tentu di sini banyak sekali yang mesti harus dihadapi oleh Pak Menteri baru itu. Tentunya kelemahan-kelemahan tadi yang saya sampaikan itu yang harus diperbaiki. Beliau memiliki track record yang kental akan gagasan mengenai pluralisme di dalam dunia pendidikan. Nah, ini menurut Anda akan memiliki pengaruh seperti apa di sistem pendidikan nanti? Jadi 5 tahun terakhir ini di masa Menteri Mas Nadiem mengenai apa yang menjadi pluralisme itu sudah berjalan, sudah dilembagakan, sudah dibuat kebijakannya, sudah dilaksanakan secara masif. Walaupun di sana sini masih terjadi kekurangan. Karena apa? Mungkin pendukungnya, siapa pendukungnya? Peserta didiknya belum mempunyai kemampuan untuk tumbuh dalam terampil bersikap dan terampil berpikir. Begitu juga pendidiknya mungkin belum mampu menciptakan kondisi yang terampil bersikap dan terampil berpikir. Dalam hal ini, sang pendidik mungkin belum mampu menumbuhkan habitual atau habitus yang menghormati keberagaman di satuan pendidikannya karena terpengaruh oleh kekuatan ideologi tertentu, terpengaruh kekuatan pemahaman tertentu, terpengaruh oleh kekuatan satu cita-cita atau keinginan tertentu. Hal itu bisa terjadi, hal seperti itu. Nah, oleh karena itu, keberagaman, pluralisme, anti kekerasan sudah dimulai bahkan 2024 yang lalu mengenai Permendikbud 46 yang diantaranya itu pencegahan tindak kekerasan itu sudah disosialisasikan secara masif di sekolah-sekolah, bahkan setiap sekolah sudah membentuk timnya, tim untuk tindak pencegahan itu. Nah, artinya bahwa selama ini bangunan untuk pluralisme, bangunan untuk keberagaman, bangunan untuk saling menghormati antara individu siswa tertentu dengan yang lainnya, antara individu guru dengan guru, antara individu guru dengan peserta didik, antara peserta didik dengan gurunya itu sudah terbangun. Tapi kenyataannya sampai hari ini tindak kekerasan dan intoleransi di satuan pendidikan masih tetap berjalan, gitu loh, masih berjalan. Artinya apa tindak lanjut Menteri Abdul Muti untuk menyempurnakan yang sudah ada ini? Perlunya tindakan pencegahan, meminimalisir tindak kekerasan, tindak intoleransi atau anti keberagaman, anti pluralisme itu perlu diupayakan untuk meminimalisir. Selama pendidik menegakkan disiplin terhadap peserta didik dengan alasan penegakan disiplin, maka akan tetap berpotensi muncul tindak kekerasan yang dilakukan pendidik terhadap peserta didik. Misal, Bambang, selama semester ini ada 31 hari sekolah yang tidak ada keterangannya, artinya alfa. Nah, ini bagaimana? Kalau seandainya kamu tidak masuk terus nanti, maka kamu tidak naik kelas. Nah, contoh pertanyaan seperti itu mengakibatkan siswa tertekan secara psikis. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu, besok kalau seandainya tidak masuk lagi 2 hari berturut-turut, maka akan saya skorsing selama 10 hari misalnya. Nah, skorsing merupakan satu ancaman yang dilakukan guru terhadap peserta didik. Sehingga dengan skorsing seperti itu, akhirnya siswa terpaksa
Nah, sementara tidak masuknya siswa itu disebabkan apa? Guru kan tidak tahu. Taunya guru itu bahwa siswa harus ada di sekolah saat pembelajaran, harus masuk. Padahal kemungkinan anak tersebut tidak masuk karena membantu orang tuanya jualan, karena bapaknya sudah meninggal. Nah, hal-hal seperti itu kadang-kadang kan tidak dipahami. Tetapi dalam Merdeka Belajar, mengatasnamakan disiplin yang berpotensi menimbulkan tindak kekerasan itu selanjutnya diberikan pemahaman baru dalam transformasi pembelajaran Merdeka Belajar dengan mengubah pola yang semula disiplin bisa berpotensi untuk menimbulkan tindak kekerasan, kemudian diubah dengan disiplin positif dengan cara pendampingan. Bambang, kenapa sudah hampir 2 minggu kamu tidak masuk? Saya mengantar orang tua setiap pagi untuk membawakan dagangannya, Pak. Lah terus bagaimana kalau seperti itu? Kalau berkepanjangan terus, nanti kamu nggak sekolah, jadi nggak pinter. Kalau pengen pinter, bangun lebih pagi, orang tua ajak bangun lebih pagi, kemudian mengantar, setelah itu sarapan, datang ke sekolah. Ayo semangat, supaya kamu jadi pinter, supaya tidak susah hidupmu. Nah, membangun disiplin positif seperti ini, itu kan memang hasilnya kurang nyata, kurang nampak jelas gitu. Tetapi ini berproses cukup panjang gitu. Nah, artinya bahwa guru harus menghormati keberadaan siswa sebagai seorang individu yang merupakan bagian dari anggota keluarganya, yang pada saat itu nggak bisa mengikuti belajar dengan baik. Maka pendekatan seperti ini adalah pendekatan pluralistik, yaitu pendekatan saling menghormati. Nah, tentunya saling menghormati ini menghormati yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didiknya, agar peserta didiknya ketika dibimbing seperti itu tumbuh keterampilan bersikapnya, karakternya tumbuh, mentalnya kuat, sehingga dengan mentalnya kuat, karakternya tumbuh karena merasa dihormati, kemudian menghormati dirinya sendiri, menghormati masa depannya, maka dia akan semakin semangat untuk belajar, jadi tidak tertekan. Hal seperti ini itu ada di Merdeka Belajar. Nah, tentu saja sejalan dengan pemikiran tadi yang disampaikan bahwa Pak Mukti itu pluralisme, menghormati. Nah, tentu saja hal-hal seperti ini tinggal melanjutkan sambil melakukan pengawasan. Lemahnya di mana perlu diawasi, kemudian didorong supaya bisa berjalan dengan baik. Karena dalam Merdeka Belajar itu menumbuhkan keterampilan bersikap merupakan basis bagi peserta didik untuk bisa berkembang menjadi lebih baik dan mengembangkan keterampilan berpikirnya, yaitu melalui berhitung dan menulis atau membaca, yaitu literasi dan numerasi. Terima kasih Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, Sekjen FSGI, Heru Purnomo. Film laga komedi terbaru Jackie Chan berjudul Panda Plan resmi tayang di lebih dari 30 bioskop terpilih di 25 kota Amerika Utara, termasuk Los Angeles dan New York. Sebelumnya, Panda Plan meraih kesuksesan besar di Tiongkok dengan pendapatan lebih dari 261 juta yuan selama liburan hari nasional. Film ini disutradarai oleh Zhang Luan dan dirilis dalam bahasa Mandarin dengan teks terjemahan bahasa Inggris. Saat ini, Panda Plan mendapatkan rating impresif 9,4/10 dari lebih 38.000 penonton di platform Maoyan yang menandakan antusiasme tinggi terhadap film bertema keluarga ini. Festival Teater Wuzhen ke-11 resmi dibuka di kota air kuno Wuzhen, Provinsi Zhejiang, Tiongkok Timur. Festival itu mempertemukan seniman teater dari berbagai usia serta penggemar dari dalam dan luar negeri. Mengusung tema solidaritas, festival ini akan berlangsung hingga 27 Oktober dan menampilkan 24 sandiwara dari 11 negara.
serta 18 sandiwara yang bersaing dalam segmen kompetisi seniman teater pendatang baru. Kompetisi ini bertujuan memberikan platform bagi seniman muda untuk mengembangkan karya orisinal mereka dengan tema bantal, sinar matahari, dan dinosaurus besar. Chen Xianghong, salah satu pendiri festival, menyatakan acara ini berkomitmen untuk mengembangkan talenta muda dan menciptakan pengalaman budaya yang berkelanjutan. Pameran Seni Lampion Los Angeles 2024 resmi diluncurkan di Santa Anita Park dari 18 Oktober hingga 17 November 2024. Pameran ini menampilkan budaya tradisional Tiongkok dengan lebih dari 60 set pajangan lampion, pertunjukan budaya, dan kuliner khas negeri tirai bambu. Sebanyak 66 set lampion yang dipamerkan mengangkat berbagai tema, termasuk dinasti Tang Agung, 12 hewan zodiak Tiongkok, dinosaurus prasejarah, serta perayaan hari libur seperti Halloween dan Natal. Konsul Jenderal Tiongkok di Los Angeles, Guo Shaochun, menekankan pentingnya seni lampion sebagai ekspresi budaya yang mendalam, serta menggarisbawahi upaya Tiongkok dan Amerika Serikat untuk mendorong pertukaran budaya dan pariwisata. Anggota Kongres AS Judy Chu menambahkan bahwa pameran ini penting untuk merayakan kontribusi imigran terhadap negara, sekaligus menyoroti budaya Tiongkok yang kaya. Di akhir perjumpaan kita, saya mau ajak Anda menyimak rangkuman berita daerah pilihan dalam WhatsApp Indonesia berikut ini. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia dimulai dari Jakarta. Kaum buruh menaruh harapan besar kepada Menteri Ketenagakerjaan yang baru, Yasir Ly, untuk berani memperbaiki regulasi ketenagakerjaan yang dianggap belum memihak kepentingan pekerja. Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia KPBI Jumisih menekankan, yang dibutuhkan bukanlah gelar atau latar belakang akademis mentereng, melainkan keberanian dan empati dalam menyelesaikan masalah buruh yang kian terpinggirkan. Menurutnya, kondisi ketidakpastian hubungan kerja saat ini membutuhkan menteri yang berpihak pada kesejahteraan pekerja. KPBI juga mengkritisi warisan aturan yang ada, yang dianggap belum pro buruh. Masih terkait pergantian kabinet, Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Dudi Purwagandi sebagai Menteri Perhubungan dalam Kabinet Merah Putih. Dudi yang sebelumnya menjabat sebagai komisaris di PLN memiliki latar belakang di sektor transportasi sebagai direktur di 2 perusahaan yang bergerak dalam penerbangan regional dan transportasi laut. Dudi diharapkan dapat memperbaiki berbagai aspek infrastruktur transportasi nasional, termasuk meningkatkan konektivitas, efisiensi logistik, dan mengatasi masalah seperti praktik pungutan liar di UPPKB, serta kondisi terminal dan layanan angkutan umum yang masih kurang memadai. Hal ini ditekankan oleh Joko Setijowarno dari Masyarakat Transportasi Indonesia. Di sisi lain, Joko juga menekankan pentingnya transportasi sebagai kebutuhan dasar menuju Indonesia Emas 2045. Ia mengusulkan modernisasi sistem transportasi sungai, perairan, dan jalan rel untuk memperbaiki beban transportasi di jalan raya, serta menurunkan biaya logistik secara keseluruhan. Terakhir, mampir Papua. Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kelautan dan Perikanan tengah memperkuat peningkatan kapasitas nelayan di wilayah pesisir dengan memberikan pelatihan serta bantuan sarana dan prasarana. PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua, Carlos Matuan, menjelaskan, langkah ini bertujuan untuk membantu para nelayan mengelola sumber daya lebih baik, meningkatkan produksi, serta kesejahteraan mereka. Ia menambahkan, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah keberlanjutan pengiriman hasil produksi yang memerlukan kerjasama lintas instansi dan pihak terkait. Carlos berharap upaya ini juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah PAD, baik di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus mendengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Saya Heru Hetami pamit. Stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.